orang baca buku banyak, orang pinter banyak. Kayaknya orang sekarang lebih penting belajar akhlak deh dalam hidup sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mahya, pendengar podcast Majelis Hikmah Alawiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali lagi di dalam bincang-bincang kepada narasumber kita yang baru, yaitu Al-Habib Mustafa Najib Segaf, yang sekarang sudah berada di hadapan kita. Terlebih dahulu kita sapa Al-Habib Mustafa Najib. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang di podcast Mahya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, setelah beberapa waktu diatur waktunya, alhamdulillah ketemu juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Habib Mustafa, kita undang antum kemari, tertarik dengan karangan-karangan yang antum telah tuliskan di dalam beberapa buku. Yang kita mau tanyakan, kenapa ketertarikan antum di dalam menulis buku-buku tentang Hadramut pertama, dan maka kita nanti akan berlabuh di buku Rihlah nanti. Nah, terima kasih. Sebetulnya diawali dari ketertarikan saya untuk tahu sejarah orang-orang tua kita gitu. Terutama Jiddi, ya, saya punya kakek sendiri. Sudah 15 tahun lalu atau 10 tahun lalu saya itu memang tertarik untuk menulis tentang kakek saya. Ingin tahu sejarahnya seperti apa. Sehingga, tapi itu nggak terwujud karena saya terlibat bisnis macam-macam gitu. Nah, pandemi kemarin sepi, nggak ada syughul. Istirahat, kita nggak ada banting setir, banting setir, nggak sengaja. Saya pikir daripada waktu luang banyak saya nulis. Nah, saya melakukan riset tentang ini, ya, buku pertama itu, yang kemudian terbit dalam sebuah novel berjudul Di Antara Dua Cinta, yang diterbitkan oleh Telaga Cinta, ya, sama penerbitnya dengan Rihlah ini. Itu yang menarik, memicu pertama saya untuk menulis tentang Hadramut. Itu cerita tentang perjalanan, ya, perjalanan orang-orang tua kita, tapi riset perjalanan orang-orang tua kita terdahulu ke Indonesia, kenapa mereka memilih menjatuhkan pilihan kepada Indonesia, dan bagaimana proses perjalanannya berbulan-bulan dari Sewon ke Mukalla 2 minggu, Masya Allah. naik onta, naik turun gunung, naik kapal, masuk ke satu negeri yang yang mereka bahasanya belum kenal sama sekali. Bagaimana proses asimilasinya, bagaimana proses kemudian mereka menikah di sini, terus rindu Hadramut, tapi waktu sampai Hadramut rindu Indonesia. Itu ceritanya pertama. Nah, ya, setelah itu kemudian ketertarikan saya untuk tahu. Saya menulis juga, tapi belum diterbitkan buku berjudul Sang Pematah Pedang, Sayyid Fagil Muqaddam, riwayat Sayyid Fagil Muqaddam gitu. Belum rilis tapi. Belum rilis, ya. Ya, buku itu berangkat dari keprihatinan melihat orang yang hidup zaman sekarang yang gampang memaki orang lain begitu. Saya bilang kita mesti contoh Jaddana Fagil Muqaddam gitu. Bagaimana beliau bisa sukses gitu justru dengan mematahkan pedang gitu, bukan dengan mengangkat pedang gitu. Nah, itu menarik buat saya untuk menjadi contoh misalnya. Sampai kemudian datang tawaran dari akhi Ustadz Nabil, Husain Nabil, yang bilang kayaknya menarik kalau antum research soal rehlahnya Habib Anis ke ke Hadramut, ya, perjalanan bersama rombongan waktu itu. Nah, terus muncullah buku Rihlah itu. Buku keempat saya novel juga. Di tahun berapa Habib pertama tulis? 2020 ini. 2020 ya. 2020. Artinya masih baru banget ini. Baru. Padahal perjalanannya udah sekian puluh tahun. Tahun 93. 93. Perjalanannya bulan kalau saya tidak salah September
September 93. September 93. Lalu sumber-sumber yang antum ambil dari cerita-cerita yang ada ini dari siapa aja itu? Itu menarik pertanyaannya. Jadi hanya tersisa tidak banyak orang. Iya. Karena ini kan orang-orang tua. Iya, Anis sudah tidak ada. Walidi yang sebetulnya bisa jadi sumber yang cukup menarik karena ini sudah nggak ada. Ada Ali bin Abu Bakar, nggak ada. Jadi ada beberapa orang yang masih ada, misalnya Habib Zain bin Smith, bin Smith, ketua Rabitah ya, yang sebelum ini. Lantas Habib Ahmad bin Anis, anaknya Habib Anis, yang ikut dalam rombongan. Ada Habib Abu Bakar Al-Jufri, Solo. Ada Habib Umar Zahir. Nah, beberapa orang itu, ada beberapa yang masih ini. Nah, itu saya kumpulkan informasi dari mereka. Nah, kebetulan ada juga yang masih punya daftar foto waktu berangkat ada yang nyimpan. Nah, jadi saya lihat orang-orangnya ini punya catatan perjalanannya. Ada masih. Yang paling menarik juga adalah ada dokumentasi video zaman tahun 93 itu. Masih ada rekamannya ya? Ada rekamannya, potongan-potongan rekamannya. Yang itu sangat membantu. Termasuk ada beberapa komunikasi dengan Hadramut dan lain sebagainya. Karena sedikit banyaknya yang Al-Fagir sempat baca kemarin, antum menceritakan ini sangat detail sekali gitu. Artinya seakan-akan kemarin kita masuk di dalam cerita dan rihlat tersebut begitu. Alhamdulillah. Saya pikir memang perjalanan ini mengasihkan gitu. Perjalanan ini mengasihkan dan saya juga sebagai kalau penulisnya nggak larut, yang baca nggak akan larut. Karena saya juga larut dalam tulisan tersebut karena ada hal-hal yang menurut saya nilainya luar biasa di dalam buku itu. Kan rehlahnya Habib Anis sendiri itu kan diawali dari sebuah keprihatinan. Habib Anis habis baca bukunya Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain, Tajul Aras, ya, habis baca menyelesaikan Tajul Aras bulan Juni. Khatam jadi kitab tersebut. Khatam kitab, terus Habib Anis bicara sama jamaah itu, melihat situasi saat itu saja, situasi Habib Anis itu sudah mulai ada keprihatinan, lihat anak-anak muda gitu. Nanti ke depan ini bagaimana ya anak-anak muda kita, karena ulama saat itu jumlahnya belum banyak. Mereka terus anak-anak muda banyak lebih tertarik kerja di pabrik, kerja di kantoran gitu-gitu. Yang belajar agama itu sedikit gitu saat itu. Jadi Habib Anis merasa perlu ada satu tokoh yang datang. Tokoh siapa? Seperti apa? Seperti Habib Abdul Qadir bin Ahmad, seperti itu. Di masa itu yang tidak sambungan itu nggak seperti, sudah jarang gitu. Karena Habib Abdul Qadir sudah tua, sudah jarang. Yang lain-lain juga, Syekh Maliki juga sudah hampir jarang ke Indonesia. Malah saya kira masih ada, tapi ya sudah tua. Habib Salim Syatri mungkin yang Habib Salim Syatri, tapi belum nggak intens. Nggak, seingat saya Habib Salim Syatri, seingat saya ya, itu periode setelah Habib Umar malah mulai sering datang. Seingat saya ya. Jadi ketika itu keprihatinan itu, Habib Anis bilang kita juga penting untuk jamaah. Nah, ini jamaah qiraah namanya. Jamaah ini jamaah di Zawiyah Masjid Riyadh. Itu jamaah rohah setiap ba'da duhur kalau di Masjid Riyadh. Qabl duhur sampai ba'da duhur kira-kira. Bacanya itu di acara itu. Nah, jamaah itulah yang kemudian Habib Anis bilang dicurhatin soal keprihatinan beliau gitu. Udah sampai di situ gitu. Sampai ketika bulan September, waktu itu ketua Rabitah masa itu Habib Umar
bin Muhammad Mula Khela datang, Habib Anis cerita, kita jadiin Habib, kita berangkat ke Hadramut. Rombongan napak tilas orang-orang tua kita gitu katanya gitu. Disetujui, akhirnya berangkat bulan September itu berangkat, kumpulkan data tapi dibatasi sama Habib Anis, nggak mau banyak-banyak. Banyak yang mau ikut dibatasi, nggak dari Solo saja, ada dari Palembang, ada dari Jakarta, ada dari Semarang. Kira-kira 30-an ya rombongannya, 30 kira-kira orang. Ya, 30 orang. 30 orang aja menurut kita udah banyak banget. Banyak banget di masa itu lagi. Iya. Dan masih banyak lagi yang mau ikut tapi nggak bisa, kuotanya habis. Di masa itu. Berangkat rombongan sampai Hadramut. Sebelum berangkat, nah ini yang menarik, saya temukan di buku ini. Ada sebelum berangkat Habib Anis itu waktu berkumpul di Jakarta rombongan menyampaikan 3 pesan kepada rombongan. Dan pesan penting. 1, dia bilang, kalian akan datang ke negeri di sana banyak waliullah, banyak orang-orang soleh, jaga adab. Itu pesannya. Yang kedua, pakai pakaian yang rapih, yang wangi, yang bersih. Jangan bikin malu Indonesia di negeri orang. Yang nadif, tampil sebagai orang Indonesia itu yang bersih, yang nadif gitu ya. Yang ketiga, jangan sok pinter di depan orang tua atau di depan ulama. Kalau kau merasa tahu pun, merasa kau pendapatmu yang benar, diam aja di tanah negara. Jaga itu. Artinya sebenarnya saya bilang di buku itu saya tulis, sebenarnya Habib Anis ini kalau diringkas sedang bilang jaga dhok, belajar tentang dhok di sana, tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan orang. Itu pesan beliau sebelum dibekali sebelum keberangkatan. Sebelum berangkat. Ada banyak lagi hal-hal menarik sebenarnya lainnya di dalam buku ini. Misalnya rombongan 30 orang. Tapi itu kan transit di Dubai. Sampai di Dubai, ada satu di antara anggota rombongan dari Jakarta sakit yang diperiksa sama dokter, kayak harus pulang dia ke Indonesia. Dia sedih, dia ngomong sama Habib Anis, saya bilang, nggak apa-apa kata Habib Anis, pulang ke Indonesia nggak apa-apa. Pulang dia, Habib Anis dan jamaah ya dengan sedih melepas dia dan berangkat ke Seun, ke Hadramut. Sampai di Hadramut, Habib Anis setiap ditanya orang, berapa rombongan antum ya Habib? 30. Padahal udah 29 berkurang. 29. Jamaah kan bingung. Waktu pertama kali Habib jawab, ya Habib, fulan pulang ya Habib. Hu minal hadirin. Subhanallah. Jadi nggak dilepas. Tetap dihadirkan karena dia berangkat bersama rombongan. Tidak mengecilkan hati yang pulang gitu kan. Kadang orang itu di pikirannya kan kadang-kadang kalau begitu ya, kita misalnya tiba-tiba berbuat satu kesalahan sama orang soleh gitu, atau antum misalnya mulai Habib Umar mau pergi sama Habib Umar mestinya satu mobil, nggak jadi satu mobil. Terus pikirnya macam-macam, ya Allah gua punya salah apa nih, kan gitu kan. Jadi Habib Anis itu menghindari orang itu mungkin berpikir bahwa gua anak nggak berangkat ke Hadramut mungkin nggak ada gitulah ya kira-kira saya melihatnya gitu ya. Itu bagian semua. Sebenarnya semua perjalanan ini buat jamaah rombongan itu semua itu kesannya adalah bagaimana contoh-contoh akhlak. Dan itu yang menurut saya penting di zaman sekarang ini ya. Orang baca buku banyak, orang pinter banyak, tapi
kayaknya orang sekarang lebih penting belajar akhlak deh dalam hidup sekarang ini dibandingkan kalau pengetahuan banyak lah. Kita temani sama Google. Nah, Orang jawab soal agama apa aja bisa. Tapi itu yang dilihat oleh rombongan itu akhlak ini. Bagaimana ketika Habib Anis sampai di Anisa, ketika sampai di Sewun, rombongan sampai di Sewun, terus disiapkan tempat tidur macam-macam biasa ke orang mereka sama tamu luar biasa. Mereka disiapkan di Anisa, di tempat vilanya Habib Ali itu ya. Habib Anis disediakan kamar sendiri. Habib Anis nggak mau. Habib kata jamaah rombongan ini, Habib antum punya hak untuk tidur. Enggak. Ana datang sama rombongan ini dan Ana tidur bareng sama rombongan ini. Nggak mau di kamar, nggak mau. Nah, ya gitu-gitu. Hal-hal seperti itu ya. Artinya bisa dikatakan mau susah senang sama-sama. Bareng-bareng. Karena sama rombongan kok, katanya Habib Anis. Ya, itu bagian gitu. Kira-kira seperti itulah di awal. Artinya ceritanya. Bentuk ketawaduan beliau dengan tidak mau diistimewakan secara pribadi seperti itu. Oh ya, dan itu kalau saya melihat selama saya juga orang Solo kan kebetulan. Jadi selama di Solo itu sangat terasa bagaimana beliau menghormati anak-anak muda, menemui tamu, senang sama anak muda. Kalau ada anak muda yang datang gitu, misalnya datang Roha, kadang-kadang orang bilang, malah kadang-kadang Habib Anis bilang, kalau kamu punya kerjaan nggak usah datang Roha, kerja, gitu loh, itu wajib. Tapi ada juga yang mau datang tapi nggak enak, nggak pakai sarung, kata Habib Anis, pakai celana nggak apa-apa duduk di sini, misalnya gitu. Jadi basit, ringan gitu, nggak ada yang sulit. Nggak diberatkan, nggak dipersulit. Nggak ada yang sulit. Nah itu perjalanan itu buku Reha ini sebetulnya bercerita banyak tentang perjalanan Habib Anis dan rombongan itu sendiri, tapi juga tentang satu pencarian tokoh pengganti gitu. Nah disitulah kemudian kalau nggak salah itu judulnya kan apa tuh, menyebut Habib Umar. Iya, ke Hadramaut sebagai tonggak awal dakwah Habib Umar bin Hafid. Nah di Indonesia. Iya, dan itu secara nggak sengaja menemukan Habib Umar, Habib Anis di sana. Tapi sempat ketemu Habib Abdul Qadir ya. Oh iya, Habib Abdul Qadir Ahmad. Iya. Nah, kebetulan memang di situ Habib Abdul Qadir kan tinggal di Jeddah kalau nggak salah. Belajar online itu kan menambah pengetahuan. Iya. Tapi ada unsur-unsur penting yang hilang, gitu loh. Interaksi gitu, melihat bagaimana orang bersikap, bagaimana emosi orang kan nggak kelihatan kan. Nah.